Hai, pada episode-episode sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa itu moving, scaling, dan juga rotating sebuah objek pada software Blender. Nah, semua itu dikalkulasikan dari satu titik oranye yang berada di tengah objek atau yang bisa kita sebut sebagai objek origin. Di sini bisa kita lihat pada 3D viewport kita, misalnya di sini ada satu buah objek kubus. Apabila kita tekan R untuk rotasi dan juga Z untuk merotasi pada sumbu Z, kita bisa lihat bahwa titik tengah dari rotasi tersebut adalah titik oranye pada tengah objek atau yang tadi kita sebut sebagai objek origin. Nah, yang akan kita pelajari pada episode kali ini adalah menu yang ada di atas atau menu yang kita sebut sebagai transform pivot point. Apabila kita buka, maka akan muncul 5 buah pilihan, antara lain bounding box center, 3D cursor, individual origin, median point, dan juga active element. Nah, semua ini akan kita pelajari satu persatu. Yang perlu kita garis bawahi bahwa mode pivot point default yang kita gunakan saat ini dinamakan sebagai mode median point. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menekan nomor pad nomor 7 untuk melihat dari sisi atas. Kita bisa reset dulu rotasi dengan menekan Alt dan juga R. Bentar, saya coba nyalakan screen case-nya terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi kalian bisa lihat tombol-tombol yang sedang saya pencet atau yang saya tekan di pojok kanan bawah layar kalian. Di sini kita akan menduplikat objek terlebih dahulu. Nah, di episode kemarin kita sudah mempelajari bahwa cara menduplikat objek adalah dengan menekan shortcut Shift dan juga D. Di sini kita akan coba menduplikat beberapa objek dan juga satu objek lagi lumayan jauh. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat nanti bahwa kelima objek ini tidak benar-benar center. Misalkan ketika kita sudah memiliki 5 buah objek, kita pilih atau kita seleksi semuanya. Nah, di sini tadi yang perlu kita ingat bahwa mode pivot point di defaultnya adalah kita menggunakan mode median point. Nah, di sini ketika kita menggunakan mode median point, kita seleksi semua objeknya, kita tekan rotasi misalnya. Nah, di sini maka software Blender akan mengakumulasikan median point dari kelima objek tersebut. Semakin jauh dari titik tengah rotasi, maka rotasi akan semakin lembut, dan apabila semakin dekat dengan titik tengah rotasi, maka gerakan rotasi akan semakin cepat. Nah, di sini kita menggunakan mode median point. Di mode selanjutnya kita akan mempelajari tentang bounding box center. Nah, di mode ini apabila kita pilih, maka software Blender akan membuat garis kotak imajiner di antara kelima objek ini. Nah, di garis kotak imajiner ini software Blender akan menentukan garis titik tengahnya. Maka otomatis ketika kita tekan rotasi kali ini, nah di sini bisa kita lihat bahwa kali ini titik tengah rotasinya berada di tengah antara kelima objek ini. Jadi perlu kita ingat bahwa mode bounding box center dan median point mungkin terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Di mode yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mode 3D cursor. Sesuai namanya, berarti kali ini gerakan-gerakan yang misalkan rotasi dan juga scaling yang akan kita gunakan, maka berpusat pada 3D cursor kita. Nah, di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa itu 3D cursor. Nah, di sini kali ini bisa kita lihat bahwa 3D cursor kali ini berada di tengah, maka ketika kita tekan rotasi, maka gerakan objek-objeknya akan berpusat pada 3D kursornya. Begitu pula ketika kita tekan S misalkan untuk scaling. Nah, di sini
Jadi, dimanapun posisi objek kita, ketika kita rotasi dan juga scaling, titik tengahnya tetap berada pada 3D kursor kita. Hal ini lebih memudahkan kita dibandingkan mode-mode pivot point yang lain. Karena apa? Karena di sini kita bisa benar-benar menentukan di mana titik tengah 3D kursor kita. Misalkan di sini kita bisa ubah letak lokasi dari 3D kursor kita dengan menggunakan shortcut Shift dan juga klik kanan. Misalkan kita pindah di sini. Nah, maka kali ini ketika kita tekan rotasi, maka garis tengahnya berada di 3D kursor yang sudah kita pindah. Sekali lagi kita coba gerakan 3D kursornya di sini, kita tekan Shift dan juga klik kanan. Nah, seperti itu. Maka otomatis ketika kita menggunakan mode 3D kursor, otomatis garis tengah rotasi dan juga scaling akan berada pada 3D kursor kita. Di mode selanjutnya kita bisa menggunakan individual origin. Sekali lagi kita lihat dari atas menggunakan nomor pad 7 biar lebih mudah. Nah, di individual origin berbeda dengan mode-mode sebelumnya. Karena apa? Karena di mode-mode sebelumnya kita itu mengubah semua objek menjadi satu kesatuan utuh. Nah, sedangkan di individual origin kali ini kita mengubah gerakan-gerakan rotasi, misalkan biar bisa kalian lihat kali ini rotasi sesuai dengan objek origin mereka masing-masing. Begitu pula ketika kita scaling. Nah, berarti individual origin adalah titik tengahnya sesuai dengan garis origin objek mereka masing-masing. Selanjutnya, di mode yang terakhir adalah active element. Nah, di episode awal tutorial seri belajar Blender, kalian sudah mempelajari tentang apa itu active object dan juga selected object. Bisa kita lihat bahwa active object adalah objek yang memiliki garis pinggir oranye terang, sedangkan selected object adalah objek yang memiliki garis pinggir warna orange tua seperti ini. Nah, di sini karena kali ini objek aktif objeknya berada di kanan, ketika kita tekan R atau rotasi, maka titik tengahnya berada di titik kotak ini. Sedangkan apabila kita ubah misalkan posisinya aktif objeknya di sini, kita bisa tekan Shift, kita pilih objek yang akan kita jadikan aktif objek. Nah, kali ini apabila kita tekan rotasi, maka otomatis titik tengahnya akan berada pada objek yang tadi sudah kita jadikan sebagai aktif objek. Oke, mungkin itu saja dari episode kali ini.